Mazmur 123 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman resmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan aku akan di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita mau katakan indahlah saatnya berjumpa dengan Yesus. Amin. Karena pengorbanannya kita ada sampai saat ini, kita hidup sampai saat ini. Aku
Mari kita membaca firman Tuhan secara responsorial. Kita buka dari Roma 11 ayat 1 hingga 2a dan ayatnya yang ke-29 hingga 32. Maaf, bahasa responsorial kami bacakan. Maka aku berkata, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak. Tetapi aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan memanggilnya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh karunia oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan peroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu kami butuhkan
Bapa di surga, pada saat ini kami boleh bersyukur dan datang di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami, membimbing kami, mendampingi kami, menguatkan, bahkan meneguhkan kami. Saat ini di dalam Yesus Kristus, biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Kami boleh mampu menghadapi kehidupan penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Berkati seluruh Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudara kami yang ada hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah juga kami boleh merasakan sukacita itu di dalam Tuhan yang boleh memberkati kami selalu. Firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di saat itu juga kami boleh menerima kuasa dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya dalam Yesus yang kehendak. Amin. Salam. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 45. Kejadian 40 pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari kita membaca secara responsoria. Kita mulai. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jadi miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari.
semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mau melihat dan kita mau diarahkan oleh firman ini makna kedamaian sejati. Kalau kita coba merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita dapat melihat makna kedamaian sejati itu? Kita hanya dapat melihat bahwa Yusuf hanya memilih bukan untuk membenci saudaranya, tapi mengampuni. Itulah makna kedamaian yang sejati itu. Sangat sulit bagi kita kalau firman Tuhan ini memperhadapkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau perintahkan kepada kita, yang mungkin itu sangat sulit sekali, tetapi memberikan suatu makna kedamaian yang sejati di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi di dalam pembacaan kita, ada banyak alasan bagi Yusuf pada saat itu untuk sakit hati kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya pada saat itu. Kalau dikatakan dulunya Yusuf itu diejek sebagai tukang tidur, kan gitu, tukang mimpi, bahkan dimusuhi kakak-kakaknya, mau dibunuh, bahkan dijual, bahkan juga dibuang sampai dia sampai ke Mesir. Bapak, Ibu dan saudara, cukup punya alasan Yusuf membenci dan tidak menyukai saudara-saudaranya pada saat itu. Tapi apa yang kita lihat di dalam kehidupan Yusuf pada saat itu? Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat tadi di dalam pembacaan kita, sangat wajar kalau kita melihat respon saudara-saudara Yusuf pada saat itu kepada Yusuf. Dikatakan, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Waktu Yusuf berkomunikasi dengan kakak-kakaknya, saudaranya, mereka tinggal diam, karena tidak ada yang dapat dikatakan selain hanya berdiam. Bisa saja dia membalaskan dendam dan sakit hatinya. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mengapa? Karena takut Yusuf sakit hati dan bisa membalas dendam dan memperlakukan saudara-saudaranya tentang yang jahat pada masa lalu yang mereka lakukan dalam kehidupan Yusuf pada saat itu. Tapi Bapak, Ibu dan saudara, gak ada yang bisa menahan Yusuf. Jika Yusuf mau memilih untuk membalas dendam tentang perbuatan saudara-saudaranya pada saat itu, memang sepantasnya. Tapi kesempatan di depan mata Yusuf pada saat itu berbeda semuanya. Kalau kita lihat perbedaan, sekalipun Yusuf punya kedudukan pada saat itu dan punya kuasa, tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak melakukan hal itu. Bapak, Ibu dan saudara, mari kita mau melihat dua jawaban menjawab pertanyaan dari mengapa Yusuf memilih kesempatan, tidak memilih kesempatan untuk membalas dendam, tapi bahkan dia memilih untuk mengampuni. Di sanalah letaknya makna kedamaian yang sejati. Yusuf tidak memilih untuk membalas dendam dengan sakit hatinya pada saat itu, tapi justru memilih untuk mengampuni. Ada kebahagiaan, ada sukacita bagi kita bila kita mampu untuk mengampuni orang lain. Terasa kok ini ya, tidak ada atraksi antara satu dengan lain. Karena tidak ada atraksi, apa yang terjadi? Tidak ada permusuhan. Kadang-kadang kita tidak mengingat teman kita berlupa, kan gitu ya, gara-gara kopi ini. Yang kita ingat kopi saja. Mau musuh kita, mau lawan kita, tak kita ingat sama sekali. Yang kita ingat kopi, kan gitu ya. Hanya itu saja.
Syukur juga lada kopi ini ya, membuat kita melupakan semuanya dan kita bisa terfokus kepada Tuhan. Syukur juga kita tidak ada interaksi dengan satu dengan yang lain, tidak ada yang sakit menyakitkan, nggak ada tersinggung, nggak ada kata-kata ini, nggak ada ini. Kenapa? Nggak ada interaksi kok. Sama mahasiswa pun kayak gitu, nggak ada yang sebel kan. Saya mengajar melalui Zoom, ketawa-ketawa aja, satu kelas berapa orang, ketawa-ketawa aja. Belum lagi mau mulai mata kuliah udah habis dunia kayak gitu. Kita kapan lah mau jadi belajar ini kan gitu. Jadi hanya tertawa saja senyum kan gitu, nggak usah ngapain sih harus stres kan gitu. Dengan situasi seperti itu kita coba pelajari dengan baik. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini. Dia tidak memilih untuk balas dendam apa yang dilakukan oleh saudaranya pada saat itu, tapi dia memilih untuk mengampuni. Itulah kedamaian yang sejati itu. Bagaimana kita memperoleh kedamaian yang sejati itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat dari perspektif yang berbeda. Artinya kita harus melihat jauh ke depan, kan? Yaitu dalam Kejadian 45 itu dikatakan ayat 7-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin melanjutkan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi kita ingat kata-kata dari ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan karena Yusuf melihat, bukan karena kakakku yang bandel, bukan karena kakakku yang sudah memusuhi aku supaya aku sampai ke Mesir ini. Tapi siapa? Allah, Tuhan. Disitulah letaknya bahwa Yusuf mau melihat dari hal yang berbeda. Kalau kita selalu berpikir positif, apa yang kita rasakan? Aman, damai, kan gitu ya. Karena kita selalu dibebani dengan pikiran-pikiran yang negatif, sehingga apa? Sehingga hati kita tidak sejahtera. Setiap melihat orang lain positif, negatif, setiap kita lihat orang lain berkumpul di sana sudah berpikir, oh apa yang cerita, sudah negatif saja, tidak ada yang positif. Coba kalau kita berpikir yang positif, sama seperti Yusuf pada saat itu, dia tidak mau katakan yang lain dan tidak mau melihat kejahatan saudara-saudaranya pada saat itu, tapi dia mau mengatakan, aku ke Mesir itu karena Allah. Gak usah kalian berpikir yang lain-lain, bahwa kalian mau membuang aku, menjual aku, menghina aku, segala macam. Jangan kau pikirkan itu ya. Mungkin seperti itulah kata-kata Yusuf itu, sehingga dia bisa benar-benar merasakan kedamaian yang sejati daripada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Kristus, itulah yang dilakukan oleh Yusuf di dalam hidupnya. Pada akhirnya setiap kita dikatakan memang harus memilih, mau melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita ini dari perspektif yang berbeda. Contohnya, mau melihat gelas yang berisi air, kita mau menyebutkan itu setengah isi, atau juga bisa kita sebutkan setengah kosong, bisa saja. Setengah isi, setengah kosong, bisa saja kan? Karena kita melihat dari segi yang berbeda. Kemudian kita mau melihat kembang, melihat mawar berduri. Kita lihat itu mawar yang berduri. Atau bisa juga kita lihat bunga itu, bunga mawarnya. Kan gitu. Mana yang mau kita lihat? Berdurinya atau mawarnya, kan gitu ya. Mana yang mau kita lihat? Berdurinya atau bunga mawarnya yang mau kita lihat? Sama-sama bisa kan? Kita mau melihat satu sisi berduri bunga mawarnya, kita lihat bunga mawar yang indah, sama saja.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, artinya kita mau memahami, beranikah kita untuk mengambil keputusan untuk memilih yang menguatkan diri kita? Apa yang menguatkan diri kita? Bukan untuk melemahkan, jangan cari, jangan lihat, jangan ambil yang melemahkan dirimu, tetapi ambillah yang menguatkan diri kita, yang memulihkan diri kita. Susah kan pakai ujungnya, tapi ambillah yang menguntungkan bagi dirimu. Semakin pandai, awak yang udah tua semakin bisa pula pakai ujungnya gitu. Walaupun capek, otaknya jadi semuanya kan gitu. Nah, tapi semakin pintar pula kan gitu, semakin pintar, bukan semakin bodoh kan gitu. Nah, ada makna. Makanya dikatakan beranilah mengambil keputusan untuk menguatkan dirimu, bukan bersifat positif negatif saja. Wah, repot semua. Kayak mana di dunia ini? Semua neneknya, semua kakeknya, semua bapaknya, semua ibunya belajar. Merepet aja semuanya di Facebook, di mana-mana. Tapi beranikah kita mengambil yang menguatkan diri kita? Ini adalah untuk memberikan tambahan bagi kita. Yang tidak kita bisa memang, tak ada bisa memang kita semua ini pakai cucuk ini. Semuanya tidak ada bisa. Siapa yang tidak bisa? Tidak ada. Tapi dengan kejadian ini semuanya kita bisa, kan gitu ya. Semua kita jadi bisa. Jadi ambillah, beranilah mengambil keputusan yang membuat dirimu kuat, kan gitu. Yang menguatkan diri kita, yang memulihkan diri kita, yang mendamaikan diri kita. Apa yang bisa menguatkan diri kita? Apa yang bisa mendamaikan diri kita? Kalau kita masih tetap hati kita berpikir dengan negatif, tak akan ada dalam hidup kita. Tapi coba lepaskan itu. Sama seperti Yusuf, dilepaskannya itu semuanya, kan gitu ya. Dilepaskannya, memilih untuk percaya, mempercayai Tuhan, ketimbang hanya mengambil kesimpulan sesaat yang justru malah membuat kita menjadi semakin runyam, semakin sakit hati, semakin buntu pemikiran kita. Tidak ada lagi jalan keluar. Coba kalau saudara-saudara atau anak kami selalu merepet tentang kuliah, ada jalan keluarnya? Tidak ada. Berani ambil keputusan untuk menguatkan dan memberikan tambahan di dalam dirimu. Satu hal yang mau kita lakukan untuk itu adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Kan? Berdamai dengan diri kita sendiri. Yusuf sudah berdamai dengan dirinya sendiri yang begitu sakit, pengalaman yang pahit yang dia alami, akar pahit yang dia alami pada saat itu, tapi dia berdamai dengan dirinya sendiri. Di saat dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa berdamai dengan yang lain. Kan? Kalau hati kita nggak bisa berdamai, terus pusing, terus pusing, terus memikirkan yang tidak benar, bagaimana kita dapat berdamai? Dengan Allah saja pun tidak. Hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dikatakan yang bisa mengajak atau meyakinkan orang lain yang ada di sekitarnya kehidupan mereka untuk bisa melakukan hal yang sama, berdamai dengan dirinya sendiri. Kita tidak akan bisa mengajak orang lain. Sedangkan kita sudah merasakan damai dan sukacita, belum tentu kita bisa mengajak orang lain baik, kan gitu kan? Belum bisa kita mengajak orang lain itu baik. Sudah kita melakukan yang baik, sudah kita ajarkan yang baik, belum tentu orang mau baik. Sudah kita tunjukkan belajar yang baik, belum tentu orang mau belajar yang baik, masih mau mengganggu. Di situ letak Bapak. Ingat, belum tentu yang baik kita lakukan, belum tentu orang mau kita ajak baik. Kenapa? Belum berdamai dengan Allah, belum berdamai dengan diri. Karena itu dikatakan dalam ayat 5, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk memelihara kehidupan kamu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
selesai. Setelah Yusuf berkata pada ayat yang kelima itu, akan tetapi ternyata itu salah. Belum lagi. Tapi Yusuf masih berkata di dalam ayat yang ke-14, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Kita ingat. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi. Seperti yang saat ini yang saya alami. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar yang dibutuhkan. Yusuf katakan dua penegasan dari Yusuf bahwa dia sudah benar-benar berdamai dengan masa lalu, dengan dirinya yang pernah disakiti sehingga Yusuf bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu kita tidak akan merasa damai. Mari kita datang saat ini kepada Tuhan, menghilangkan rasa pahit, menghilangkan masa lalu yang menyakiti hati kita sebagai akar pahit. Kita coba hilangkan. Harus menuju ke sana kita pelan-pelan, ya. Harus menuju ke sana kita pelan-pelan supaya kita merasakan damai. Kita merasakan sukacita dan kebahagiaan. Itu harus menuju ke sana. Bagaimana supaya baik, damai semuanya. Itu yang mau kita lakukan di dalam hidup kita. Mengejar itulah. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, mencoba melupakan masa lalunya yang pahit, yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Tapi dia lihat itu bahwa sekalipun kamu mereka yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka yang baik. Ingat, kalau ada orang lain merencanakan yang jahat padamu, ingat Tuhan merencanakan yang baik bagi dirimu. Amin. Amin. Jangan sekali mengatakan amin. Kalau sulit berarti tidak betul. Itulah kita sekarang. Kalau orang lain merencanakan yang jelek terhadap dirimu, ingat Tuhan selalu merencanakan yang baik. Itu yang saya bilang dalam hidup. Harus tetap menuju yang baik, menuju yang baik, tidak penting yang baik. Itu yang kita alami, merasakan kedamaian yang sejati itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ternyata dikatakan kakak-kakak Yusuf berdamai dengan diri sendiri memang tidak selalu mudah. Kakak-kakaknya juga berdamai dengan dirinya sendiri pada saat itu. Sulit untuk kita lakukan itu. Hanya orang yang telah berdamai dengan diri yang bisa mengajak atau meyakinkan orang lain yang di sekitarnya untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau dikatakan damai tidak berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan. Damai itu tidak mungkin tidak berada di tempat di suatu keributan, kesukaran atau kekerasan. Tetapi kedamaian justru berarti berada di tengah-tengah semua itu, namun hati kita tetap tenang. Kan gitu. Mau semua kacau, kan gitu. Yang penting hati kita tenang. Bisa kita tenang di saat teman-teman kita recoh, bisa kita belajar. Itu aja dulu, singkatkan. Bisa kita tenang dengan situasi orang yang pura-puranda, bisa kita tenang. Itulah kedamaian yang sejati. Mampu kita menenangkan hati kita, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri kita. Di saat itulah kita menemukan kedamaian yang sejati. Kita akan coba itu sedikit-sedikit, ya. Kita akan coba itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, coba tenangkan hatimu. Mau situasi apapun, mau di kerusuhan pun ada kedamaian. Mau permasalahan apapun, mau pertentangan apapun, coba tenangkan kedamaian sejati itu dalam diri kita, yaitu di dalam Yesus. Lihat, jangan hanya melihat bahwa mawar berduri, tapi bunga mawar yang kita mau lihat. Jangan lihat durinya saja, tapi lihat mawarnya, bunganya yang indah, yang memberikan kesegaran, keindahan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Banyak hal
yang kami harus pelajari dan imani di dalam hidup kami. Banyak hal kegagalan kami sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang mengikut Engkau. Kami sering tidak menemukan kedamaian yang sejati itu dalam hidup kami. Karena kami tidak mampu melupakan masa lalu kami. Kami tidak mampu melupakan orang yang menyakiti hati kami, orang yang senantiasa membuat kami jatuh. Tetapi bila kami Tuhan berdamai dengan diri kami boleh dapat tenang dalam situasi apapun. Di sanalah kami menemukan kedamaian yang sejati. Sangat sulit Tuhan bagi kami, tetapi saat ini sulit, tetapi sangat memberikan keindahan bila kami mampu melakukannya. Kuatkan kami, teguhkan kami, berkati kami. Biarlah juga dalam situasi pandemi saat sekarang ini kami diajar, kami lebih lagi dituntut untuk berpengetahuan dan punya keterampilan yang lebih lagi dari semula, sehingga kami boleh merasakan benar-benar kami diajar untuk berpacu, untuk belajar lebih baik lagi. Ajari kami Tuhan, berkati seluruh anak-anak kami mahasiswa yang saat ini boleh belajar melalui Zoom, bahkan juga tingkat SD, SMP, SMA. Kami percaya di dalam Yesus Kristus tidak akan mengurangi rasa bahkan ilmu yang kami peroleh, tapi akan semakin menambah ilmu yang kami miliki. Biarlah kami juga Tuhan sebagai orang yang percaya, sekalipun kami mengalami suatu kekacauan, tantangan, bahkan problema, persoalan dalam hidup, bahkan keluarga, biarlah itu memacu kami bahwa kami memiliki ketenangan, kedamaian yang sejati. Kami dapat tenang, kami dapat bahagia bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan Engkau semua merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Dengarkan doa kami, berkati Bapak Ibu kami hanya berdoa dalam Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita pada warta jemaat. Pertama kami mengucapkan kepada sidang the speaker dan majelis jemaat ini mengucapkan selamat, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat beribadah, kasih persaudaraan kepada kita semua. Kami sangat gembira bagi kedatangan Bapak Ibu saudara-saudari kami untuk beribadah di gereja kita ini, meskipun dalam situasi COVID ya, tapi kami berharap agar kita tetap menjaga protokoler yang sudah dicanangkan pemerintah untuk memakai masker, duduk di tempat yang sudah ditentukan, dan bagi jemaat yang kurang sehat diharap untuk tetap beribadah, mengikuti live streaming kita di rumah saja. Demikian untuk sementara warta kita, atau demikian juga buat persekutuan kita sepekan minggu depan berjalan sebagaimana yang sudah ditentukan. Untuk gelombang pertama jam 8.30 dan gelombang kedua untuk jam 10 WIB, tetap berada pada dua gelombang ibadah kita. Baiklah Bapak Ibu, sedemikian warta bagi kita mengumpulkan persembahan kepada anak-anak kami untuk mengambil tempat
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, demikian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur dari apa yang boleh kami rasakan hari ini ya Tuhan, adalah oleh karena kemurahan dan kebaikan serta campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat napas kehidupan, buat sukacita yang bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini ya Tuhan
Engkau menghantar kami untuk mengumpulkan kami di rumah-Mu ini di dalam satu ibadah. Kami mau beribadah di hadapan Tuhan, dan itu telah kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini. Tuhan berkatilah mereka dalam segala kelemahannya. Engkau boleh kuatkan jemaat-Mu dalam segala kelebihan sukacitanya. Engkau boleh ingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu manakala ada di antara jemaat-Mu ini yang merindukan keturunan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, kami percaya tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau menjamah keluarga yang merindukan, dan biarlah Tuhan menentukan waktu yang terindah bagi mereka untuk menerima berkat Tuhan dalam momen di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau turun tangan menjamah dan memulihkan setiap jemaat-Mu yang sakit, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh tangan kuasa Tuhan yang mengambil. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin tidak dapat beribadah bersama-sama kami. Buat jemaat-Mu yang ada di rumah yang kini sedang mengikuti ibadah, kami percaya Roh Tuhan, campur tangan Tuhan memberkati mereka. Kami rindu ya Tuhan, kami akan bersatu kembali di tengah-tengah gereja-Mu ini untuk sama-sama beribadah. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan bahwa di masa-masa ini ada hal-hal yang menghalangi kami, hal yang menakutkan kami, yaitu persoalan COVID-19. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan dipelihara dan dikuatkan. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan dijauhkan dari semuanya itu. Berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, untuk kami tetap menjaga agar kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami juga doakan mereka ya Tuhan, berkatilah di pertambahan usianya dan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan mengambil ini. Biarlah di pertambahan usianya Tuhan bertambah-tambahlah sukacita dan syukurnya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami. Mungkin anak-anak kami yang berjauhan dengan orang tuanya, ataupun anak-anak kami yang bersama kami. Bapa, peliharalah kehidupan mereka. Kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan mereka. Berikan hikmat bagi anak-anak kami semuanya. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka, bahkan masa depan mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah siapkan masa depan yang terbaik menurut kehendak-Mu di dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mungkin sudah layak untuk mendapatkan jodoh. Bapa, campur tangan-Mu lah yang menyertainya, yang memilih, yang menunjukkannya, sehingga kami semua berpengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kami sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja ini, gereja Manna Marturia Yerusalem. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, terlebih-lebih kepada pimpinan jemaat kami, Bapak Pendeta Kilian Sitai. Berkatilah dia di dalam kesabaran, kesehatan, dan sukacita, sehingga
buat seluruh LSCS Majelis. Berkatilah kami Bapa, agar kami dimampukan untuk menjalani hari-hari pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami dan semampu kami yang boleh kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh program gereja ini, apapun itu ya Tuhan, biarlah itu menjadi terbaik di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat pimpinan kami wilayah 1 dan wilayah 2, para pendeta, guru Injil, dan calon guru Injil, ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini, di wilayah 1 dan wilayah 2. Berkatilah pelayanan mereka, berkatilah mereka Bapa, agar mereka Tuhan mampukan, bukan oleh karena kekuatannya, tetapi oleh karena panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Untuk itu jauhkan mereka Bapa dari segala bentuk kekurangan hidup mereka. Berkatilah mereka dengan kecukupannya, dan kami percaya Engkau menyertai mereka sampai ke ujung bumi ini. Itulah janji-Mu bagi anak-anak Tuhan. Ya Bapa yang berkasihan, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Apapun yang menjadi tantangan di dalam dunia ini ya Tuhan, kami tahu Engkau mengetahuinya. Kami tahu ada rencana Tuhan yang terbaik untuk dunia ini. Untuk itu Bapa, kami berseru kepada-Mu, tolonglah bangsa kami, berkati presiden kami, berkati para menteri, berkati para anggota dewan, berkati seluruh jajaran di bawah sampai kepada kelurahan-kelurahan. Biarlah Tuhan mereka saling bahu-membahu untuk senantiasa boleh mengatasi segala rintangan yang kami hadapi pada hari ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan. Inilah kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Memang banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan lewat doa kami pada hari ini, tetapi kami percaya Engkau yang Maha Kuasa boleh mendidik hati dan pikiran kami, dan kami percaya Engkau mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Ampuni kami atas segala dosa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kami untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah, terpuji.